Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji. Karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk. Ini kan kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa. Hampir. Gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik. Wah itu haram gini-gini. Oh gaji-gajinan orang Jawa itu gak. Rasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai ini, pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi, demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu, kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang enggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kali itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa. Sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, dosennya Pak Fajar, Pak Sadali. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan? Terus Pak Sadali juga gak mau ngajar di mahasiswi. Karena mah gak mau ngajar. Wah, riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah, kalau saya bilang gak apa-apa, maknanya diabaikan, tidak melakukan loh maknanya. Oh. Ya clear ya. Itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk. Saya baca ya. Wa min dalika qaulu ta'ala inna sofal marwata min sya'airillah fa inna dhahira lafdhiya la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya kalau melihat secara lafaz kan sa'i itu berarti tidak fardu kan, Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil wa qadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya. Wa huwa anna sahabata ta'assamu dari kata asima ya. Asima itu dosa ya. Ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa ya. Anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah, karena pernah ada tadi isab dan ayat. Foto sih. Tak tuduh bener kesuwen. Ana sahabat atas. Ya nanti nagih Pak siapa? Fajar sama Pak Sadili sama Pak Nanang yang ngurusi apa? Islam. Ngurusi Islam di UII, bukan di sini. Di sini saya yang ngurusi. Udah. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang mukaddimah apa ilmu apa tafsir. Nama nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sedekah atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya, sedekah atau zakat, atau dulu ngamal pakai dinar, pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sedekah pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah.
Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sedekah, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arzo nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina. Karena di Medina itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Birali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fatul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wis soleh lah, jadi tak alani mesti mergo wis soleh, nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova. Ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi gak usah doa itu. Karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Nah, makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga gak bisa dinego. Atau jenis produk sosial. Atau jenis nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arsa tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai mic jangan, Nabi dulu gak pernah pakai mic. Bid'ah itu ya, panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti nah, sekarang kembalikan asal mansuh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun. Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah masuk. Kecuali sudah gak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo. Ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, enggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah, melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek nang bab nasaman sebelum ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan enggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini enggak realistis apa? Apa? Enggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus digobal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya apa? Ada konteks. Kalau seperti itu maka enggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat
perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi lah zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi ya. Ya kondisional, nggak bisa disamaratakan. Ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh itu. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah yatarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuriw wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasaman so, karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. As-salisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu kal amri khina dhfi atau khina dhufi wal qillati bisabri wasafhi summa nusikha bi ijabil kital wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difoto itu apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Sudah. Nah sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil kital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Misalnya. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika ke sini studi banding atau ke sini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu kemarin saya jagungan itu bersama sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah Menteri Luar Negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang gayang. Nah, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Itu kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Madalan bilang resolusi jihad. Nah, sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah dulu ayat Amsterdam. Mau bal-balan. Apapun itu kan yang seperti itu kategorinya itu ma'uzila li sababin, ma'uzila li sababin. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa mansuh, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi, karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi, londo itu kalau dulu. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat. Orang pakai sarung tuh gak dianggap sunat. Karena dulu katanya, cerita dulu. Wong sing nganggo sarung kalah upiok kalah terus kemulan turun ning rondan. Dari dulu pernah. Loh iya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main. Loh ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya nasibnya gitu pernah ya.
Sekarang saja seorang jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak? Ya, masih ingat gak cerita itu? Upyo, Kumula, semain kalah, kemulan, tidur dia mah. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini seorang simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan, sekarang konteksnya beda. Nah itu gak perlu kamu analisis pakai NASA. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, enggak langsung boleh dianalisis itu NASA langsung. Bisa aja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umiro bihi li sababin summa yazulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar enggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak boleh sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Asharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga Bunyain cara sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu, gak usah cerita saja. Cerita aja cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nek. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh, lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh bukan berarti. Gak maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh. Tapi kalau merasa apa? Sunah-sunah banget itu konteksnya itu dong ya. Udah usah diterusin itu banyak yang gak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh boleh aja gue gak usah catatan-catatan kan gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya sudah pokoknya ini ngaji rileks ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mukjizat. Karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mukjizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir. Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Ya, saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4.981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4.981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan, tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim, mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin onta. Ngeluarin onta, keren. Onta kok keluar dari batu besar. Ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu ajaib. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu Pak Rasul. Saya punya kitab namanya Al-Husulul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Saya gak pernah jadi rektor Pak, tenang saja. Gak, tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini, mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan ya kan? A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang bikin musuh itu gak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun. Fahuwa mu'jizun. Berhubung wakilnya perempuan karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mukjizatun. Ini masih punya sisa-sisa dulu ngaji lama ini di Kudus. Nggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu nggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya. Fir'aun dan kawan-kawan mampu enggak punya tongkat untuk membelah laut? Enggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu enggak ngeluarin unta dari batu besar? Enggak mampu. Nah kalau sekedar enggak mampu, siapapun enggak mampu bikin burung. Juga enggak
bisa bikin lautan? Kenapa nggak bisa bikin lautan nggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka nggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan nggak bisa. Nah umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat tuh ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, apa itu? Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizatu Rasulillah itu dianggap paling rasional karena tidak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini. Musa mukjizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain enggak bisa. Makhluk enggak bisa. Lah umatnya Nabi itu enggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa nasabtur wal fulki sampai kabeh la ayatil liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya enggak kena untuk umatnya Nabi Musa itu enggak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ada. Bisa untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusel ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa? Ngaji aja ditunggu rektor terus. Rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi. Tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang, ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah gak penting semua. Wah, kalau pakai makom kelima saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi. Makomnya sudah kulillah, jumadarhum fi khodihim. Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, nak menurut sampean diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga butuh, dulu dosen gak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Gak apa-apa, ini cerita guyon aja, tapi agak bener. Nah, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal Rektor butuh gak? Oh butuh sekali kan? Badan wakaf butuh sekali, gak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik kamu. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah. Itu makom musyahadah. Tapi saya tetap syariat. Maturnuun. Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Nah itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal itu Fathul Bari. Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor kana qati soleh wa asa Musa wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahidu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirran. Foto dulu engko tak terangno. Nah iki sing khisiyah mulai khisiyah.
Yang mulai ini Annal mujizat al-madiyah karena khisyatan. Ya nanti jeda asar terus yang ngopi-ngopi dulu ya kira-kira jeda setengah jam atau 1 jam, habis itu ngaji apa? Hadis. Sesuai namanya tafakuh, tafsir apa? Hadis. Ketuanya kamu apa, Pak? Kamu ketua ya, Pak? Saya biasa yang pengenang. Apa? Divisi apa? Ini mau kamu Islamkan. Sudah Islam. Pak Rono Sadili. Itu kali Imam Sadili masih sugeng, namanya dicatat gak terima. Imam Sadili itu ganteng, kaya, alim. Itu Imam Sadili. Terus jadi tarekat apa? Sadili ya. Yang ganteng, alim, kaya. Bodak dosen gini ndak kaya raya ini. Gak punya atasan. Ini atasannya banyak. Sama Pak Nanang aja kalah. Nanang kalah sama Pak Fatwa. Allah itu kalah sama Badan Wakaf. Ribet dunia. Yang benar saya itu langsung kulillah. Dah mentok lah saya. Dah khatam itu. Begini logikanya. Misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Oh, dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya nyontohkan pekerjaan dan saya bosan. Ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang enggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang enggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya beda'u, ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah enggak 1 tambah 1 8? Enggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid. Bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan, enggak lah. Yang pertama itu angka 2, yang pertama itu angka 3, yang pertama angka 4. Nyari pasarnya enggak bisa, pasar akal sehat enggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya enggak ketemu apa? Karena barang batil atau tidak hak itu enggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Arsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika. Kayak kamu janggal ini Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawean itu jedasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Imam Amudi pas di alam roh itu, kamu enggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu enggak percaya. Enggak penting maknanya, enggak penting ceritanya, enggak penting. Tapi sama Allah sama siapa takbirnya? Ya Amudi istadilla bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadilla ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Karena malaikat itu udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita itu banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis. Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang ustadz, manusia. Manusia mukmin ya kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kartu iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam. Ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata iman